Pak Kasito untuk memberikan penjelasan lebih lanjut ke anggota. Kami sampaikan ke Pak Kasito. Baik, terima kasih Bu Dian atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin Pak Bensar dan seluruh rekan-rekan semua anggota Koperasi Kantor Staf Surabaya yang hadir di ruang rapat maupun secara virtual. Seperti yang disampaikan Bu Dia tadi, seperti yang disampaikan Bu Dia tadi, mohon izin pimpinan, teman-teman semua, terkait dengan kegiatan Koperasi Kantor Staf Surabaya yang kemarin ada permasalahan, namun permasalahan ini sudah terselesaikan dengan baik atas kerjasama antara Pak Wasis dengan seluruh anggota. Alhamdulillah semuanya sudah terselesaikan oleh Pak Wasis kepada Koperasi Kantor Staf Surabaya. Oleh karena itu, saya di sini sifatnya membantu rekan-rekan semua bahwa ada beberapa hal selain yang setelah Pak Wasis sudah menyelesaikan tanggungannya ke Koperasi Kantor Staf Surabaya, namun ada beberapa perhitungan yang harus kita hitung supaya nanti pembagian itu jelas datanya maupun perhitungannya. Kemarin sempat sudah ada beberapa kali pertemuan terakhir itu di tanggal 1 Juli, namun pertemuan waktu itu perhitungan masih deadlock atau stuck karena perhitungan masih belum close. Setelah Pak Wasis menyelesaikan tanggungan. Kemudian pada minggu kemarin, hari Jumat Sabtu Minggu, saya berusaha untuk membantu teman-teman menyelesaikan perhitungan supaya biarkop, dan alhamdulillah tadi pagi sudah disepakati bersama dengan tim kecil bahwa nantinya dari hasil perhitungan ini akan ada imbas yang terjadi terkait dengan simpanan pokok yang harus dikembalikan ke rekan-rekan anggota koperasi, namun ada beberapa piutang atau hutang teman-teman yang harus diselesaikan karena jika dikembalikan simpanan pokoknya masih ada tanggungan yang harus dibayar oleh anggota koperasi yang memiliki pinjaman seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, karena mungkin penjelasan saya ini agak detail, supaya teman-teman semua biar bisa paham, datanya valid, harus saya sampaikan biar tidak ada pertanyaan, dan ini nantinya harus disepakati bersama oleh rekan-rekan semua. Tidak saya, tidak Kakansar atau para pejabat di sini karena bukan selaku anggota koperasi. Kami di sini hanya membantu untuk mengklirkan semua perhitungan supaya teman-teman nanti mendapatkan haknya sesuai dengan data yang ada. Demikian. Minta tolong bisa di-share screen-kan untuk file Excel yang tadi. Tukeran posisi, gimana? Oh, nah, oke. Di sana. Baik, sudah muncul semua, bisa terlihat. Mudah-mudahan sudah terlihat semua ya. Jadi saya mencoba untuk flashback laporan terakhir sesuai dengan kesepakatannya. Kita bisa melihat di neraca per Desember 2025 bahwa
dari total modal yang ada sama aset yang ada sudah seimbang. Totalnya adalah 769.059.360. Di sini dari sisi modal, modal itu terdiri dari simpanan pokok dan wajibnya rekan-rekan semua yang dipotongkan setiap bulannya atau pada saat waktu awal pinjaman. Di sini simpanan pokok dan wajib punyanya anggota Surabaya di sini, dalam arti Surabaya di sini adalah masih terdapat punyanya hak teman-teman dari KN SAR Widura. Kemudian ditambahkan selain simpanan pokok dan wajib anggota Surabaya, ditambahkan simpanan wajib dan pokok punyanya 3 personel yang saat ini sudah mutasi ke kantor Sarway. Di sini ada Bayu Artioso, Ainul Makdin, dan Idewa Nyoman. Nah, total yang sesuai kita laporkan kemarin, totalnya ada 741 juta. Ulangi, dari total keseluruhan simpanan pokok dan wajib, total simpanan secara keseluruhan adalah 758.025.000. Dan di sini ternyata ada tambahan modal dari S1 tahun 2025 sebesar 11.034 yang dicatat diwujudkan dalam bentuk aset. Aset dalam arti di sini yang pertama ada pembelian barang AC, printer, kemudian ada pembelian barang toko, ya, dalam pembelian toko ini 3.160 kita alihkan ke sisi aset, dicatat sebagai aset. Kemudian di sini piutang Usipa ada 165 juta. Kemudian ada persediaan barang lama yang tercatat masih 17 juta. Sekian. Jadi, dan ada simpanan pokok PKPRI yang masih tertahan di Koperasi Induk di Sidoarjo, ya Pak Wasis, ya, di Sidoarjo. Dan ini adalah uang yang posisinya tercatat di Koperasi Induk di Sidoarjo. Nah, dari neraca yang kita tampilkan di sini akan ada perbedaan dari neraca setelah kita menambahkan pemasukan atau hasil dari potongan bulan Januari dan Februari 2026. Di sini kita tampilkan ada perbedaan tidak banyak sebenarnya, tapi cukup signifikan bahwa dari total simpanan pokok dan wajibnya setelah ditambahkan Januari Februari 2026, di sini ada penambahan dari sisi simpanan pokok dan wajib karena ditarik berhasil, ada yang tidak berhasil ditarik iuran setiap bulannya itu, plus dengan jumlah cicilan pinjaman yang telah ditarik. Jadi di sini ada peningkatan karena di sini ada tambahan yang saya kasih bold hijau. Di sini ada penambahan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota Surabaya di bulan Januari dan Februari, totalnya ada tambahan 4.800.000. Oleh karena itu jadi asetnya bertambah. Nah, di sini ada keterangan yang saya kasih merah. Ini nanti akan saya jelaskan secara rinci di tabel. Nanti kenapa di sini ada NB atau catatan atas nama anggota Koperasi Robi bahwa yang bersangkutan telah meminta sebagian simpanan pokoknya untuk ditransferkan ke yang bersangkutan sebesar 500.000. Dan nantinya 500.000 ini akan mengurangi jumlah simpanan pengembalian jumlah simpanan pokok yang bersangkutan atau atas nama Robi sebesar 500.000. Dari keseluruhan total modal dan aset di sini sudah seimbang, jadi kita tinggal merujuk nanti rincian. Di sini juga di neraca per Februari 2026 di sini juga ada perubahan yang sangat signifikan di nominal jumlah piutang. Yang tadinya di neraca per Desember 2025 itu 165 juta totalnya, di per Februari 2026 menjadi 150 juta karena
sudah ada penarikan cicilan pinjaman di Januari dan Februari. Namun cicilan itu tidak semuanya teman-teman yang memiliki pinjaman bisa terpotong. Juga ada datanya, nanti akan kami jelaskan satu persatu. Dari sisi neraca ini awal kita flashback, kemudian kita sampaikan bersama bahwa nilainya bertambah dari per 2025 per Desember 2025 sampai dengan per Februari 2026. Kemudian akan saya lanjutkan penjelasan. Ini adalah data-data dari perhitungan atau data uang yang masuk dikembalikan Pak Wasis sampai dengan data-data simpanan pokok dan wajib yang harus nanti akan dikembalikan ke rekan-rekan semua. Saya mulai dari sisi kiri atas, ya. Ini data yang kami dapat bahwa Pak Wasis telah mengembalikan seluruh tanggungannya sesuai dengan nominal yang telah disepakati waktu rapat terakhir penentuan jumlah yang harus dikembalikan Pak Wasis. Dengan data yang pertama, uang masuk pertama itu tanggal 23 Juni sebesar 175 juta ditransfer sebanyak 2 kali. Satu kalinya nominal 125 juta dan satu kalinya nominal 150 juta dengan total keseluruhan 175 juta. Kemudian uang masuk kedua itu ditransfer masuk pada tanggal 9 Juli dengan nominal Rp462.553 dengan total jumlah yang ada saat ini di rekening tampungan atau rekening bersama, rekening milik Mbak Hana dan Mas Chandra, ya, rekening bersama yang mana nantinya seluruh kegiatan penarikan dana ini harus melalui 2 orang, tidak boleh salah satu pihak. Dan ini setelah dimasukkan dan saat ini ada di pegang oleh Mbak Hana saat ini. Nah, totalnya masuk sekian. Nah, dari uang masuk yang sekian ini 637.164 sekian itu akan kita breakdown kembali. Breakdown kembali harus dikeluarkan dari uang tunai, harus dikeluarkan dari harus dikeluarkan dari aset, ya. Karena apa? Sebagian dari uang yang telah dikembalikan Pak Wasis ini adalah uang untuk SHU. SHU sudah kita catat bahwa SHU, ulangi. Pertama, di sini saya akan menjelaskan nominal 11 juta. 11 juta ini harus dikeluarkan dulu dari 637. Itu adalah nominal selisih antara modal dan aset. Bisa dilihat di neraca di sini. Di sini ada nominal 11 juta. Di luar simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya. Karena yang harus dikembalikan ke teman-teman adalah nominalnya 762 itu. Ya. Kemudian ada selisih 11 juta ini harus kita keluarkan sebagai tambahan uang modal yang diakui sebagai aset. Oleh karena itu, kita keluarkan dulu dari 637, dipisahkan. Kemudian yang kedua ada SHU. SHU itu kemarin sudah disepakati bahwa SHU itu nominalnya 44.229.640. Itu adalah uang pembagian SHU tahun 2025 yang terdiri dari punyanya anggota koperasi dari persentase 0, dari persentase berapa ini? Ini 0,75. Bukan. Bukan. Ini salah.
Jadi perhitungannya persentase pembagian yang disampaikan waktu rapat terakhir adalah untuk anggota koperasi sebesar 36 juta sekian, pengurus 4 juta sekian, dan karyawan 2 juta sekian. Totalnya adalah 44 juta 12.980 itu diakui sebagai SHU atau pendapatan dari berjalannya koperasi sampai dengan Desember 2025. Dilaporkan secara sah dan sudah disepakati oleh tim audit. Kemudian di sini ada lagi 2.995 sekian. Itu adalah SHU dari pendapatan jasa pinjaman di tahun 2026. SHU pinjaman ini perhitungannya adalah Januari dan Februari selama ada kegiatan potongan. Selanjutnya dari Februari ke atas tidak ada datanya karena yang tercatat hanya di Januari dan Februari tahun 2026. Setelah dikeluarkan dari total pengembalian Pak Wasis tadi 637 sekian, dikeluarkan untuk selisih modal, dijadikan tambahan modal sebagai aset, kemudian SHU dikeluarkan, ini dikeluarkan. Dana yang dicatat untuk mengembalikan uang simpanan pokok dan wajibnya anggota adalah sebesar 578 juta. Ya, itu digunakan untuk pengembalian simpanan pokok. Nah, dari posisi kita masih di sisi kiri data simpanan pokok dan wajib sampai dengan Februari 2026 ini adalah totalnya 762.325. Ini sudah dikurangi punyanya atas nama Robi yang sebagiannya sebelum nominal 500.000 sudah diserahkan ke atas nama Robi. Totalnya ada 762.325.000. Dilihatnya adalah dari tabel simpanan pokok dan simpanan wajib ini. Ya. Di sini posisinya terakhir kita laporkan terakhir nominal 741 terakhir itu punyanya Surabaya, kemudian ditambah punyanya Bayu, Ainul sama Dewa 16 juta. Totalnya dengan selisih tadi antara simpanan pokok ada tambahan suntikan dana 11 juta, makanya di neraca per Desember 2025 adalah 769.059. Kemudian kita menerima data simpanan wajib tahun 2026 di bulan Januari dan Februari. Di sini ada tambahan 4.800.000. Oleh karena itu kita tambahkan langsung ke sisi jumlah simpanan sampai dengan Februari 2026. Totalnya menjadi punyanya Surabaya 745.850, terus kemudian punyanya 3 personil yang sudah mutasi 16.975, ditambah akhirnya total ada 762.825. Kemudian dikurangi punyanya Robi 500.000, akhirnya berkurang menjadi 762.325.000. Di sini sudah klop antara data simpanan pokok dengan yang ada di neraca. Ya, neraca per Februari 2026. Sampai di sini ini adalah data sesuai dengan informasi data yang sudah ditampilkan di Excel. Insya Allah sudah valid, perhitungannya sudah pas, sudah klop, tinggal kita meneruskan. Kemudian sampai di sini kami merincikan kembali di sisi kanan ini, di sisi kanan bahwa data potongan Januari Februari itu kita dapatnya dari ini, dari iuran wajib 4.500.000 yang sudah dimasukkan tadi di neraca. Kemudian angsuran pinjaman ini mengurangi piutang, ya, yang tadinya 165 menjadi 150 itu dikurangi ini, ya. Kemudian ada tambahan SHU dari pinjaman setoran cicilan di 2026 2 bulan.
Kemudian di sini ada rincian SHU yang seperti tadi yang sudah saya rincikan bahwa SHU itu terdiri dari punyanya anggota koperasi, pengurus dan karyawan. Totalnya 44.029. Kemudian ditambah dari SHU tahun 2026, akhirnya total secara keseluruhan SHU tahun 2025 dan 2026 adalah totalnya 47.224.640. Itu hanya penghasilan dari SHU. Ya. Setelah disepakati bersama oleh tim audit, ya, karena ada hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan ada tanggungan yang harus di backup atau digantikan oleh dana SHU. Contohnya apa? Contohnya apa? Kalau dilihat dari neraca ini, ya, di sisi aktiva itu semuanya harus dalam bentuk uang tunai. Sedangkan uang tunai yang ada saat ini adalah dalam bentuk kas, itu yang dikembalikan nanti sama Pak Wasis, ya, yang sudah dikembalikan. Kemudian piutang ini nanti dilunasi, ya, dilunasi. Kemudian kita anggap dilunasi dan itu nantinya akan bilang sudah selesai, nol utangnya. Namun ada beberapa pertimbangan lagi bahwa ada aset dalam bentuk persediaan barang. Di sini ada persediaan barang lama dan baru. Itu totalnya ada 20.445.500. Ini saat ini masih dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang. Ya. Kalau kita harus mengembalikan dana semua ke anggota koperasi, uang 20 juta ini persediaan barang harus diwujudkan dalam bentuk uang tunai. Tapi sampai dengan sekarang ini tidak bisa. Ya. Kemudian yang tidak bisa lagi adalah simpanan di koperasi pusat. Nominalnya ada 9 juta ketika itu. Saya lanjutkan. Simpanan pokok PKPMI total 9 juta, ya, 9.125 ini sekian. Sampai dengan saat ini juga tidak bisa dalam bentuk uang tunai karena masih tersimpan di koperasi pusat. Bisa diambil setahu saya jika ada laporan untuk penutupan koperasi kantor staf Surabaya. Katanya bisa diambil. Terus kemudian ada aset yang tadinya dibeli pakai SHU, sebagian SHU tahun 2025 dibelikan AC dan printer senominal 3,5 juta, AC 2.500.000 dan 1 juta untuk printer. Dari persediaan barang lama, baru, simpanan pokok PKPRI dan aset AC dan printer saat ini tidak bisa dalam bentuk uang tunai karena wujudnya masih barang dan simpanan di koperasi pusat. Oleh karena itu, kita harus menyiasati gimana caranya itu dalam bentuk uang tunai supaya biar bisa mengembalikan hak anggota simpanan pokok dan wajibnya yang telah terdata. Disepakati bahwa oleh tim kecil ini biar ada solusi, sebagian besar ini diambilkan dari SHU. SHU total yang ada tercatat adalah 47.224, ya, 47.224. Secara perhitungan dari total SHU yang ada saat ini 47 juta ini yang sudah kita keluarkan dari uang masuk ini kan sudah disisihkan. Akhirnya kita masih ada tanggungan piutang Herwinawati yang sudah sekian lama masih tercatat namun tidak ada perkembangan potongannya dari mana. Akhirnya kemarin diputuskan piutangnya Herwinawati ditutup oleh SHU. SHU-nya dari mana? SHU-nya ya total 47 juta ini. 47 juta SHU-nya. Dipotongkanlah nih. 17 juta ini di sini saya potong, ya, dipotong di sini, dimasukkan ke sini ke kiri.
Kemudian ada persediaan lama dan baru, totalnya 20 juta sekian. Karena bentuknya masih dalam barang, bagaimana caranya biar kita bisa mengembalikan uang tunai teman-teman? Akhirnya dipotongkan lagi diambilkan dari SAU. 20 juta 400 sekian, ya dipotongkan, saya kirim ke kiri sini untuk mengklopkan. Akhirnya di sini kemudian simpanan pokok PKPRI-nya juga kita ambilkan dari SAU, diwujudkan dalam bentuk uang tunai yang ada saat ini. Saya kirim ke kiri lagi, kemudian ada aset AC dan printer, ya 3,5 juta, itu juga diambilkan dari SAU. Dari keseluruhan kebutuhan yang harus diwujudkan dalam tunai ini, ya senominal 51 dengan SAU hanya 47, akhirnya kan masih kurang, minus 3.823. Jangan khawatir, ini mau diambilkan dari mana? Ternyata kita juga masih punya simpanan lagi di luar SAU yang namanya adalah selesai modal dan aset senominal 11 juta. 11 juta. Bisa dilihat di sini, di neraca adalah di sini nih, 11 juta. Kita masih punya ini cadangan dana. Akhirnya kekurangan tersebut, ya, dari kebutuhan yang harus dikeskan tadi, mulai dari piutang Herminawati, persediaan barang, simpanan PKPRI, sama aset AC dan printer, kekurangan 3 juta dari SAU 47 juta tadi itu di tackle oleh uang yang sudah kita sisihkan 11 juta. Akhirnya kita punya uang tunai sisa, ya, sisa 7 juta. Nominalnya ada di sini. Sisa 7 juta. Kemudian setelah penjelasan ini, hitung-hitungan ini sudah klop. Jadi mulai dari uang tunai Pak Wasis ini sejumlah 578 itu diambilkan dari atas ini, yang sudah uang-uang yang sudah kita keluarkan mulai dari SAU, selisih aset itu sudah kita keluarkan. Akhirnya kita taruh di bawah bahwa 578 juta itu dibuat untuk mengembalikan uang simpanan pokok teman-teman anggota koperasi. Ditambah piutang, ya, piutang di sini kalau memang lunas ini nanti mau, ya, karena sudah dilunasi. Nah, nominalnya sudah klop ini karena uang yang sudah digantikan dari SAU ini semua sudah dalam bentuk uang saat ini di rekeningnya Mbak Ana. Totalnya sekian, 762. 762 ini klop dengan neraca simpanan pokok dan wajib teman-teman yang harus dikembalikan. Ya. Kemudian seperti yang disampaikan saya tadi bahwa ada permasalahan lain di luar ini yang harus disepakati bersama. Karena ini sudah klop, nilainya sudah sama di neraca. Saya kembali ke sheet simpanan pokok dan simpanan wajib. Dari sini, di sini sudah klop jumlah simpanan pokok dan wajib 762.325 seperti yang ada di lembar 1 ini. Ini sudah klop. Nah, kenapa harus dibahas? Ya. Di sini ternyata ada catatan piutang. Piutangnya teman-teman semuanya. Ini kita cantumkan di sini. Contohnya di sini nama pertama adalah Adiar. Dari simpanan pokok yang harus dikembalikan ke Adiar, ya, ini sampel. Saat ini atas nama Adiar punya simpanan pokok yang tercatat adalah sampai dengan Februari 2026 senominal 9.100.000. Ternyata setelah dicek kembali, Adiar masih punya hutang senominal 11.250.000. Ini sudah kita tambahkan pembayaran cicilan di Januari dan Februari. Di sini bisa dilihat bahwa per Desember 2025 hutang Adiar adalah senominal 12 juta sisanya. Karena ada pembayaran di Januari dan Februari,
tahun 2026 dipotong ada cicilan 750. Makanya sisa hutangnya dia tidak 12 juta lagi, tapi sisanya 11.250.000. Karena untuk menutup hutang ini uang simpanan pokoknya Adiar masih kurang, akhirnya kami catat Adiar masih ada piutang setelah uangnya dikembalikan. Totalnya sisanya sisa terhutang masih 2.350.000. Uang ini harus, kalau memang simpanan pokok dan wajibnya teman-teman mau dikembalikan semua, yang bersangkutan atas nama Adiarnya harus mengembalikan segera dengan nominal 2.350.000. Begitu juga selanjutnya, ada yang hutangnya sisanya tinggal sekian, 8.300.000 sekian, karena simpanan pokoknya ada 10 juta, berarti yang bersangkutan masih menerima pengembalian simpanan pokoknya karena untuk melunasi hutangnya. Itu yang lainnya juga di sini ada Mas Cucuk ya. Simpanan pokoknya 9.500.000 ya. Hutangnya masih 14, masih ada selisih yang harus dibayar yang bersangkutan senominal 5 juta sekian. Nah, dari keseluruhan teman-teman yang memiliki hutang setelah dikembalikan nanti, masih ada beberapa teman-teman yang harus mengembalikan uang. Kalau di kantor Staf Surabaya masih ada 4 personil anggota koperasi yang harus mengembalikan. Di sini ada jasa, kemudian di sini ada Yan Eri, ini harus mengembalikan. Kemudian di sini ada Cucuk, yang keempat ada Adiar. Jadi tinggal 4 personel yang harus mengembalikan hutangnya. Karena setelah ada pengembalian simpanan pokok yang bersangkutan masih minus. Pada akhirnya teman-teman tim kecil ini, ya tim audit ini menyepakati, ya mencukup. Jadi total 4 orang tadi totalnya ada 12.841 ya. Terus kemudian di sini ada 11 juta. 11 juta itu dari mana? Ternyata masih ada teman-teman anggota koperasi yang sudah mutasi yang masih tercatat simpanan pokok dan wajibnya ada 3 personel. Di sini ada datanya, ya. Di sini masih ada Mas Bayu, Ainul, Dewa. Di sini setelah dikembalikan, ya, dia di sini masih punya simpanan. Bayu Artisa 2.800.000 sekian, Ainul 9 juta sekian, dan Dewa 5 juta sekian, ya. Piutangnya tercatat masih sekian, setelah dikurangi juga masih minus sekian. Totalnya di sini 11.641.669. Ini saya catat di sini. Sudah saya catat di sini. Nah, 11.641. Nah, ini data ini sudah keluar. Akhirnya total piutang yang masih tercatat atau hutang yang tercatat totalnya dari ke-7 orang tersebut totalnya adalah 24 juta. 24 juta. Atas kesepakatan bersama juga, mengembalikannya dari mana? Kalau yang bersangkutan tidak bisa menyediakan atau menyelesaikan hutang itu saat ini. Dan ternyata teman-teman berinisiatif supaya ini biar jalan semuanya, ya, diambilkan dari karena kita masih punya dana 7 juta ini yang sudah saya catat di sini dalam bentuk cash yang ada di rekening, diambilkan untuk menutup sebagian
utang 24 juta ini. Dengan catatan, ketujuh personel ini, ya, 4 personel dari Surabaya dan 3 personel dari anggota yang sudah mutasi, itu melunasi hutangnya diberi waktu sampai dengan Desember 2026. Tetap mencicil mulai bulan depan. Ya. Jadi pada intinya 24 juta ini akan ditalangi dulu. Ditalangi dulu dari mana? Ditalangi dulu dari sisa uang 7 juta tadi. Ya. Sisanya dari mana? Sisanya diambil dari simpanan pokok dan wajibnya yang akan dibagikan ke teman-teman yang utuh. Contohnya, lagi-lagi keadilan. Contohnya, lagi yang kedua ini siapa ya? Aditri, contohnya. Kalau punya adian ini posisinya karena minus, ya, jadi kita tidak bisa motong. Karena minus, ya, jadi kita bisa ngambilnya hanya di teman-teman yang utuh. Nah, contohnya Aditri, dia punya simpanan total 9.100.000. Karena di sini perhitungannya di bawah sini, akhirnya dari jumlah total hutang dari ketujuh personel 24 juta sekian, di cover oleh sisa dana 7 juta sekian tadi, masih ada sisa hutang 17 juta sekian. 17 juta sekian ini dibagi ke seluruh anggota koperasi yang saat ini jumlahnya 94. Kenapa di sini ada 95? Karena di sini Mas Mahar saya cantumkan di bulan Januari Februari itu masih terpotong 50.000. Makanya tetap saya cantumkan 95. Tapi secara global utuh untuk pembagi hutang yang masih tersisa yang harus di cover itu tadi harus 94. Dan ternyata dari 94 tadi anggota koperasi 4 orang masih mempunyai hutang dan tidak bisa dipotongkan. Oleh karena itu dari 17 sisa hutang tadi di cover oleh 90 orang. 90 orang, jadi 17 juta ini sekian hutang yang harus di cover. Dibagi 90 orang ketemunya ada potongan 191.000 sekian. Disepakati dibulatkan ke atas. Jadi setiap personil nanti anggota koperasi dari 90 orang tadi dipotong 200.000. Ya. Contohnya di duit tadi, ya, dari simpanan pokoknya yang harus dikembalikan 9.100.000, nantinya akan menerima pengembalian 8.900.000. Perlu diketahui, Bapak Ibu semua, uang 200.000 potongan setiap personel ini nantinya akan kembali, tidak kemana-mana. Akan kembali jika ketujuh personel yang memiliki hutang tadi mengembalikan sampai dengan Desember 2026. Jika, karena ini sudah diputuskan bahwa terakhir pelunasan hutang itu dikasih kesempatan di Desember 2026, ya mau nggak mau uang sebesar 24 juta ini, ya, harus kembali. Dan pada akhirnya nanti kalau memang ini sudah kembali semua, tidak hanya hutang, ya, tidak hanya hutang 24 juta, mungkin nanti di aset ini yang masih dalam bentuk barang yang sudah di cover sama SHU ini, contohnya seperti persediaan itu nominal 20 juta nanti bisa dijual, ya, itu nanti akan kembali ke seluruh anggota, termasuk simpanan pokok PKPR. Nanti kalau memang bisa ditagih, bisa kembali, itu bisa menjadi tambahan dan nantinya bisa ditotal
di total. Jadi 24 juta di total tadi barang, aset, sama simpanan PKPRI. Nominalnya nantinya tidak akan 24 juta lagi, bisa lebih. Dan nantinya yang akan dikembalikan nanti tidak 200.000, kemungkinan bisa lebih. Kalau tadi semua yang saya jelaskan bisa diwujudkan dalam bentuk uang. Bisa lebih dikembalikan. Opsi pertama adalah 90 anggota yang tidak memiliki pinjaman itu dipotong 200.000. Ternyata ada permasalahan lagi bahwa teman-teman yang 95 itu kok merasa keberatan. Kenapa yang memiliki pinjaman tidak dibebankan? Tidak dibebankan. Ya. Akhirnya atas kesepakatan bersama, ya, contohnya Adia, lagi-lagi Adia, akhirnya mau nggak mau karena hutangnya harusnya sisanya 2.150.000, ya, ditambahkan 200.000 dana yang ditahan. Jadi total yang harus dikembalikan aja harus segini. Cicilan tiap bulan sampai Desember itu nanti. Biar adil kan? Ya, benar ya. Dan akhirnya, ya itu tadi ini kan tadi posisi 24 juta tadi itu sudah saya tambahkan untuk setiap yang hutang kami tambahkan hutangnya 200.000 seperti itu. Nah, keputusan bersama potongan 200.000 ini akhirnya berhenti sampai tadi pagi. Karena apa? Ini tidak bisa diputuskan oleh tim kecil, tapi harus diputuskan oleh seluruh anggota, minimal mewakili seluruh anggota, baik yang hadir di sekarang ini di ruang rapat maupun yang ada di pos yang melalui secara virtual. Ya. Ini harus disepakati. Harus ada potongan supaya apa? Kalau ini bisa disepakati hari ini juga maksimal besok, kalau disepakati uang yang ada di rekeningnya Mbak Hana saat ini bisa langsung didistribusi segera. Kalau sepakat, kalau sepakat ya. Dan perlu diketahui bersama, ini rincian ini setelah dipotong 200.000 ini, ya, yang harus dikembalikan totalnya keseluruhan punyanya teman-teman, totalnya ada 636 juta, ya, 636 juta sekian. Sedangkan di rekeningnya Mbak Hana saat ini, rekeningnya Mbak Hana dan Mas Chandra, itu totalnya ada 637. Masih ada selisih ternyata. Selisih uang lebih. Dan itu nanti akan nandon di rekeningnya bersama itu. Nah, rekening bersama itu nanti juga disepakati untuk rekening tampungan cicilan tiap bulan sampai dengan Desember 2026. Jadi nanti ya uang yang ada di rekening saat ini 637 di rekeningnya Mbak Ana dan Mas Chandra yang harus dikembalikan ke teman-teman semua total 90 orang itu totalnya 636, masih ada selisih uang lebih itu nanti 1.700.000 sekian. 1.700.000 sekian ini nantinya tetap masih ada di rekening bersama. Berikut juga nanti untuk cicilan tiap bulan. Juga nanti di situ ada misalnya ada penjualan aset, AC, printer, kesediaan barang, itu nanti akan dimasukkan ke situ semua. Nanti kalau sudah terkumpul semua, nanti baru disepakati nominalnya ketemunya berapa, dan nanti akan dikembalikan ke seluruh anggota. Seluruh anggota ya, jadi bukan 90 orang lagi, tapi 94 orang. Ya. Karena yang 4 orang yang memiliki hutang tadi kan sudah berkontribusi untuk membayar. Ya. Dimasukkan di hutang. Saya rasa itu penjelasan saya terkait dengan
membantu rekan-rekan semua untuk merincikan dana yang ada saat ini di rekening, ya, rekening bersama. Mohon selanjutnya silakan Bu Dia biar bisa memandu terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi yang harus diputuskan oleh seluruh anggota terkait dengan potongan 200.000 dan tambahan hutang yang harus dibebankan oleh debitur seperti itu. Sekian, kalau memang ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan kembali, saya masih bisa membantu untuk menjelaskan. Terima kasih. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke rekan-rekan semua. Saya hadir dalam kesempatan rapat koperasi, ya. Penjelasan permasalahan rapat koperasi. Ini jadinya saya belum ngomong, ya. Ya. Tapi tadi udah ada kesimpulan dan segala macam, ya. Jadi saya hanya memberikan penguatan saja. Pertama-tama saya minta maaf karena saya menggunakan uniform yang berbeda. Saya memang baru pulang dari Jakarta, daripada saya balik ke mes dulu, balik lagi malah tidur itu di mes. Saya langsung aja ke kantor. Kemudian tadi sudah dijelaskan baik dari Bu Tia sama Pak Kasio. Sebenarnya dari awal kita menyelesaikan permasalahan di koperasi ini, yang awalnya saya ikut, kemudian di belakang ya, rapat terakhir kami kemarin nggak ikut, meskipun saya nggak ikut, tapi kami monitor dan juga baik dari Pak Wasis sudah ke ruangan saya untuk konsultasi dan sampaikan saran. Karena memang tujuan saya adalah memberikan saran dan dia Pak Kasyop juga ke saya. Karena memang saya tidak ingin dalam rapat koperasi ini yang ketentuannya ataupun keputusannya adalah ada di anggota, ya. Artinya kalau saya kemudian ikut di rapat yang kemarin-kemarin, kemudian saya memberikan arahan, akhirnya nanti menjadi suatu perintah, gitu, ya. Jadi saya nggak mau mempengaruhi itu, saya memberikan saran di belakang, oh seharusnya seperti ini, harusnya seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian tadi dari sampaikan Kak sama Kasio, mudah-mudahan mudeng semua, ya. Mudah-mudahan dapat mencerna apa yang disampaikan Kasio. Nah, kalaupun misalkan nanti ini kok ada yang kurang paham, saya yakin mungkin ya namanya lewat Zoom, ya, mungkin ada yang kurang paham atau seperti apa. Mungkin ini nanti bisa setidaknya mungkin korposnya, ya. Dan mungkin korposnya bisa paham. Berikan penjelasan korposnya, nanti korposnya bisa menyampaikan ke anggotanya lah melalui korposnya. Nah, kemudian saya menyinggung sedikit, ya, nanti urusan ada di kalian semua. Saya menyinggung sedikit tadi yang ada di kita punya simpanan yang di koperasi KPR, ya. Nah, itu sebenarnya itu bisa ya PKPRI, ya, PKPRI. Itu seharusnya bisa diambil, dan saya yakin itu harus bisa diambil, ya, karena itu sifatnya adalah simpanan, itu bisa diambil. Tentunya ada ketentuannya untuk mengambil itu. Jadi kita harus surat aja secara resmi. Tapi surat itu nanti yang tanda tangan ketua koperasi dan saya mengetahui, ya, saya mengetahui. Jadi tidak bisa tanda tangan itu kepala kantor nggak bisa, ya. Tapi ketua koperasi nanti saya di sebelahnya mengetahui seperti itu. Nah, kemudian alasan lebih ke menutup koperasi sementara untuk restrukturisasi seperti itu. Jadi itu bisa kalau itu
ditutup operasinya kan bisa diambil. Nah, jadi dibuatlah seperti itulah, misalnya tadi seperti itu. Kemudian mungkin tadi nggak di saya nggak tahu mungkin paham apa enggak yang rekan-rekan itu ya, terutama yang ada pinjaman bahwa dia kemudian berarti dia juga harus dibebanin tambahan 200 ya, bahwa kalau dia dibebanin tambahan 200 artinya nanti pada saat pengembalian semuanya juga dia akan dikembalikan lagi 200. Mungkin satu-satunya mereka nggak paham itu ya. Dan makanya pas sudah tutup semua nanti yang 200 itu juga yang punya utang tadi itu juga akan dikembalikan gitu. Jadi bukan utang yang nambah, bukan seperti itu. Nah, itu mungkin yang perlu dijelaskan kembali. Kemudian ya tinggal keputusannya aja kan, karena ini kan dari keputusan belum ada ya, belum ada ya. Sekarang nanti disampaikan lagi, dan ini lagi-lagi saya saran ya, karena saya nggak, kalau saya memutuskan takutnya jadi suatu perintah. Jadi saya menyarankan untuk yang masih ada tanggungan itu juga buat surat pernyataan. Ada surat pernyataan artinya itu akan apakah akan dipotongkan dari gaji, apakah akan dipotong dari apa, tapi ada surat pernyataan. Jadi jangan kemudian kita potong aja dari gaji atau potongan dari mungkin atau apa, jangan seperti itu, tapi tetap harus ada surat ya, surat tulis seperti itu. Ya, saya saran saya seperti itu. Silakan dilanjutkan dan diputuskan dan seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kakansar atas masukan yang diberikan. Seperti yang disampaikan Pak Kakansar bahwa karena tadi kita menganut prinsip keadilan, mohon izin Pak Kakansar, karena dari 90 anggota itu ada dana yang tertahan sebesar 200.000, sehingga baik teman-teman yang masih ada piutang, masih ada angsuran koperasi, akan kita lakukan sama. Mereka juga kita tahan 200.000, mohon izin. Jadi nanti pada saat pendistribusian simpanan pokok di termin 1, mereka juga akan mendapatkan distribusi di termin kedua. Yang termin 1 untuk yang masih berhutang mungkin tidak dapat, hanya yang anggota yang tidak ada angsuran. Untuk yang termin kedua, mohon izin sebanyak 94 anggota akan menerima hak yang sama, mohon izin seperti itu. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Kakansar, termasuk juga untuk memberikan solusi untuk penarikan dana PKPI sebesar 9.125. Nanti kami konsepkan untuk bersurat Pak Wasis ya, nanti dibantu untuk tanda tangan Ketua Koperasi dan Pak Kakansar selaku yang mengetahui. Jadi nanti mungkin kami konsepkan untuk membuat surat supaya uang yang ada di PKPRI sebesar 9 juta sekian bisa kita tarik seperti itu. Kami sampaikan kepada forum anggota, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasiop, apakah teman-teman menyetujui atau mungkin ada masukan atau mungkin ada pertanyaan, monggo kita buka sesinya. Yang ada di sini boleh, yang ada di Zoom boleh, silakan. Yang di pos-pos barangkali mau mengutarakan unek-uneknya, monggo kami silakan. Malam apakah sepakat? Malam dulu deh, kita sampaikan malam gimana? Malam masih oke nggak malam? Oh masih oke. Mengikuti Bu, setuju aja Bu, mengikuti. Gimana malam agak keras suaranya? Silakan Bu. Atau bisa dibantu chat WA ya mungkin ya. Perwakilan dari tiap pos. Jadi kalau bahwa nanti ada dana yang harus kita tanggung sebesar 200.000 tiap orang. Kemudian sisa simpanan pokok akan kita distribusikan. Mungkin bisa dibantu via chat aja perwakilan dari pos-pos. Kami anggota di Malang setuju gitu ya, kami Bojonegoro setuju, silakan di chat atau bisa disampaikan via voice, silakan pos
Bojonegoro, Malang, atau KM yang menyampaikan duluan? Oh, KM, terima kasih. KM sudah sepakat ya, walaupun via chat. Oke, Malang, Bojonegoro, dan Sumeneb belum memberikan respon. Oke, baik. Mohon izin dari Bojonegoro. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan serta rekan-rekan di rapat koperasi kali ini menyampaikan saya mewakili anggota aktif Bapak Ibu di unit siaga Sar Bojonegoro sejumlah 7 personil yang tadi sudah dipaparkan oleh rincian dan cukup jelas dan gamblang. Pertama kami apresiasi terkait kinerja tim kecil auditor dan seluruh anggota aktif di Bojonegoro pada dasarnya sepakat apa yang menjadi keputusan di rapat koperasi kali ini dengan pemotongan yang sudah disampaikan oleh tim auditor dan tim kecil itu. Demikian Bu Dia, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Korpos Bojonegoro, Pak Nana. Untuk rincian yang telah kami paparkan nanti akan kita forward ke masing-masing korpos ya. Ketika ada anggota yang menanyakan nominal ini dari mana, gimana, mohon izin untuk korpos bisa menjelaskan ke masing-masing anggota. Untuk Polsa Sumeneb, silakan perwakilan persetujuannya, setuju atau tidak setuju? Dari Pasar Sumeneb setuju, Bu. Setuju, Bu, dari Pasar Sumeneb. Oh, Sumeneb, oke. KN juga sudah oke ya KN-nya. Oh, KN belum. KN perwakilan KN monggo. KN Vino ya, Vino Yuhadi. Halo, suaranya Vino dan Yuhadi. Ya Bu, ABK KN SAR setuju Bu dengan keputusan yang sudah ditetapkan. Oke. Jadi nanti di termin 1 kita tanggal 200, di termin kedua kalau seandainya Desember 7 orang itu sudah melunasi, akan kita transfer lagi selisih sisanya yang kita tanggal. Untuk teman-teman Surabaya yang hadir di sini, siapa? Yang mungkin tadi bisa ditanyakan itu ada atau ada dari Oh, Dewa. ngomong ada itu. Oke, Mas Dewa bisa mendengar suara kami? Mas Dewa, monitor? Monitor, Ibu. Oke, seperti yang sudah kita sepakati bersama ya, sesuai yang sudah dijelaskan Pak Kasio, bahwa kita memberikan waktu tenggang sampai dengan Desember, kalau bisa sudah dilunasi. Sehingga nanti di akhir Desember, termin kedua bisa kita distribusikan kembali kepada seluruh anggota. Seperti itu ya, Mas Dewa? Ya, siap Ibu dimengerti. Oke, siap. Jadi nanti dari total hutang Mas Dewa itu, nanti kita bagi sebanyak, dari Juli apa Agustus ya Mbak? Dari Juli bisa dipotong ya. Jadi nanti total hutangnya Mas Dewa 8.600.000 itu nanti bisa dicicil mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, sebanyak 6 bulan ya. Kita berharap di Desember itu sudah pada lunas semua, sehingga di akhir Desember bisa kami distribusikan yang termin kedua. Begitu ya Mas Dewa ya. Halo? Ya, untuk Mas Dewa, kemarin kita sampaikan ke Pak Kasio, ya Pak Kasio, bahwa untuk cicilan dari Mas Dewa nanti nggak bisa lewat PPABP ya. Berarti Mas Dewa nanti melakukan transfer langsung ke rekening yang sudah kita bentuk, rekeningnya Mbak Hana, begitu ya? Halo, Mas Dewa? Siap Bu, dimengerti Bu. Kemarin sudah komunikasi dengan Mbak Yakti dan Mbak Hana juga. Oke, siap. Jadi nanti tiap bulan Mas Dewa bisa melakukan cicilan dibagi 6 berapa ya? Sekitar 1.600.000, sekitar 1.600.000 ke rekening Mbak Hana. Jadi kita berharap di bulan Desember sudah lunas, termasuk 6 orang yang lain, sehingga akhir Desember bisa kita distribusikan termin yang kedua.
ini mohon kerjasamanya ya, karena disaksikan semua anggota, jadi supaya omongannya bisa dipegang gitu loh. Jadi Desember kalau bisa beneran lunas. Jadi tidak mengecewakan 94 anggota yang lain. Bisa monitor ya Mas Dewa ya. Gimana Mas Dewa? Belum monitor. Ada Kami masukan? Ada masukan? Gimana? sudah kami sampaikan tadi Bu, seperti yang saya sampaikan tadi dimengerti dan akan yang sudah komunikasi dengan Mbak Yekti dan Mbak Ana. Terima Oh ya, kasih. berarti sudah sanggup ya. Ya, sudah. Siap sudah, oke. Kalau sudah sanggup, kita pegang omongannya. Untuk yang kantor SAR Surabaya, Untuk Mas Dewa itu jabri ke saya, beliau itu sahamnya per bulan 1 juta, nah gitu. oh gitu Mas Dewa. Halo Mas Dewa. Ya Bu. Oke, apakah benar Mas Dewa menyampaikan bahwa kesanggupannya 1 juta? Ya, tadi kami kan sudah sampaikan di awal dan kami sudah komunikasi dengan Mbak Yekti. Mungkin di sini bisa disampaikan juga dari Mbak Yekti juga sudah menyampaikan barusan di Zoom dari 1,7 tadi izin kami kesanggupannya hanya di 1 juta Ibu. 1735 untuk dibagi ke 5 bulan. Tapi coba nanti mohon kebijakan dari pimpinan karena kebutuhan kami di sini juga terkait banyak hal, jadi mungkin hanya bisa dipotongkan di TRT dan kami sudah sampaikan ke Mbak Hana maupun ke Mbak Yekti. Demikian Bu. Oke, kami kembalikan ke anggota ya. Jadi karena angsurannya Mas Dewa masih sekitar 8.600.000, kemudian Mas Dewa memohon keringanan kepada teman-teman bahwa beliaunya hanya sanggup sekitar 1 juta per bulan. Kalau kita hitung 1 juta per bulan, maka Desember belum bisa tertutup sekitar Maret atau April ya, Mbak. Sekitar Maret ya, tambah 3 bulan lagi. Kami kembalikan ke anggota, kesepakatannya gimana? Jadi untuk Saudara Dewa, beliaunya tidak sanggup untuk melakukan pelunasan sampai dengan Desember. Jadi cicilannya 1 juta selama 9 bulan. Jadi sekitar Maret baru bisa terlunasi. Gimana komentarnya untuk teman-teman POS dari teman-teman Surabaya? Apakah menyetujuinya atau ada yang ingin memberikan masukan yang lain? Monggo. Ini Bu, rekan. Oke, gimana? Sudah Kali ini pada rela atau gimana? Oke. Nah, izin kami ralat dari yang disampaikan Bu Diah tadi. Oke, Jumlahkan sekitar 8.675. oke. Jika bagi 5 bulan berarti kan 1735. Nah, tadi kemarin dan tadi juga sudah kami sampaikan ke Mbak Yakti maupun Mbak Hana, biasanya kesanggupan kami di 1 bulannya untuk per bulannya sekitar 1 juta dari dipotongkan dari TRT. Jika mana per bulannya itu 1 juta, mungkin bisa insya Allah sebelum Februari mungkin Bu, Januari atau Februari maksimal itu mungkin sudah kami bisa lunasi. Atau tetap kami usahakan Desember tetap 8675 itu akan terselesaikan. Demikian Ibu. Berarti maksudnya nggak harus 1 juta per bulan ya Mas Dewa. Mengusahakan bahwa Desember sudah lunas gitu ya. Siap, iya. Belum, kalau misalkan belum, istilahnya merojotnya sampai Februari gitu deh. Ya, maksimal kalau jika sampai Desember kami belum bisa, mungkin maksimal hanya sampai Februari, Bu. Kami upayakan dengan perjanjian maupun kesepakatan bersama, baik dari anggota yang lain maupun dengan pengurus atau maupun dengan auditor yang disampaikan tadi oleh atau Kak Kansar menggunakan surat pernyataan, kami siap ya Bu. Oke, kita kembalikan lagi ke anggota ya. Gimana anggota? Setuju, sepakat, rela?
Monggo suaranya Surabaya. Pos-pos setuju ya. Monggo polisnya, pos-pos. Kalau tidak bersuara kita anggap setuju yang teman-teman pos. Oh ya, oke ya, berarti sudah setuju bos. Oh iya. Untuk buku tabungan, nanti tetap ada admin dari bank yang harus ditanggung anggota bersama ya. Setelah kita lakukan perhitungan, tiap orang dikenakan di bawah 5.000 lah. Mohon keikhlasannya ya teman-teman. Gimana reaksinya bos? Ikhlas? Ya, oke, ikhlas ya, karena memang ada wajib biaya admin dari bank. Untuk distribusi itu oh ya oke. Untuk pendistribusian yang termin 1 insya Allah kalau enggak besok atau lusa tunggu suratnya kita ajukan dulu ke bank, kemudian validasi data terkait simpanan teman-teman. Baru nanti akan kami informasikan ketika kita sudah lakukan distribusi ke bank. Gitu ya. Oh, Pak Wasis, barangkali mau ada yang disampaikan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Besar Surabaya, yang saya hormati Kasih Pak Didit, dan yang teman-teman semua yang ikut melalui rapat secara daring dan yang di pos-pos secara Zoom. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sampai dengan saat ini masih diberi kesempatan nikmat sehat bisa berkumpul dalam rangka pembahasan masalah koperasi. Saya terima kasih Pak Didit atas penjelasannya yang sudah gamblang, yang sudah dimengerti sama teman semuanya. Terima kasih. Yang kedua, terkait dengan simpanan di PKPRI, itu tadi saya sudah komunikasi sama Pak Prapto selaku Ketua KPRI. Itu bisa diambil asal kita ada RAT, istilahnya pembubaran kooperatif, Pak. Jadi mengundang mereka. Dasarnya maksudnya untuk tadi seperti katakan ada penutupan sementara koperasi karena untuk urusan kedinasan bla 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 dan lain-lain. Tadi saya sudah komunikasi ya. Nanti ada rapat diagendakan Pak Wasis. Nanti kami hadir. Nanti itu juga istilahnya diketahui semua ada anggota. Jadi dasarnya berita acara itu nanti buat dasar mereka mengeluarkan simpanan kita yang di TKPRI, Pak. Nah, hampir sama seperti yang mungkin di KPRI sana sini. Kalau teman-teman sudah mutasi kan dikasihkan, Pak. Mungkin seperti itu. Ya mungkin gambaran informasinya seperti itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan oleh Pak Wasis. Jadi pada saat kita akan menarik uang dari PKPRI 9.125.000, selain surat yang telah disampaikan Pak Kakansar, perlu lampiran bentuk Ya. Jadi rapat kita RAT, Bu. RAT ya kan, RAT bahwa rapat ya seperti yang tadi ini loh, Bu ya. Semua segala macam uang dibagikan ya kan. Terus pada saat ini mungkin keputusannya cuma penutupan KPRI Sarnas. Itu aja, Bu. Jadi nanti secara legalitas mereka mengembalikan uang itu, cuma itu aja. Ya nanti saya mau dibantu untuk RAT itu mungkin ini ditampilkan lagi seperti itu. Nah, ujungnya kan nanti kita kooperasi ini kita bekukan ya kan? Karena untuk kepentingan dinas dan soalnya tadi saya juga
kita sering ini Pak, sering dinas luar, sering operasional, jadi tidak ada untuk apa istilahnya RAT seperti itu. Jadi makanya saran mau ditutup aja seperti itu, Pak. Jadi takutnya nanti kita bersurat ditolak nggak direspon. Ya makanya ini saya informasikan. Tadi saya sudah komunikasi. Ya kalau misalnya mau rapat untuk RAT ya mungkin tahun buku 2026 dengan masa saya sudah selesai ya Pak. Ya tolong dibantu mungkin dibuatkan yang laporan ini supaya nanti dipaparkan. Nah terus yang terakhir ya mungkin penutupan koperasi seperti itu aja sebenarnya. Ya. Iya, karena itu persyaratan mereka. Jadi harus dibuka tutup koperasi ini keluar dari anggota gitu loh. Berarti nanti lampiran yang dilampirkan dari surat tadi yang apa namanya surat yang ditandatangani ketua koperasi dan mengetahui Pak Kekansar yang menjadi lampiran adalah laporan ini dan ada lagi surat keterangan penutupan koperasi. Bukan. Gitu. Kita Maksudnya Pak malah sekarang PKP mengundang orang PKPRI datang ke sini Bu menyaksikan. Itu tadi. RAT mendatangkan mereka. Dari saya dikasih solusi seperti itu. harus mengundang maksudnya. Iya. Iya, baru dikasih bubar dulu. Di kesepakatan RAT dibubarkan. Nah dasarnya itu. Ya kan. Makanya kemarin tadi Bu Hana kan sudah konfirmasi saya tanyakan. Ya kan seperti itu. Jadi dia tidak ada dasarnya bahwa silakan mengadakan ya makanya tadi ya mudah-mudahan tidak serumit itu tadi Pak Prapto silakan Pak uang itu kita akan kembalikan tapi ada RAT sekaligus penutupan pembekuan APRI Sarnas dasarnya itu nanti dibuatkan berita acara tapi harus mengundang orang PKPRI datang ke sini Pak. Baik. Ya, nanti berarti kan ini sudah ada laporan yang kita bikin ya Pak Asis ya. Kemudian mungkin dari situ nanti kita tarik kesimpulan, nggak tahu bentuknya notulen atau seperti apa untuk menjelaskan bahwa koperasi Sarkas akan dilakukan penutupan. Setelah itu kita mengundang mereka untuk hadir ke sini. Iya, jadi rapatnya RAT itu mereka nanti nggak tahu mereka mau secara Zoom atau mau secara daring saya juga belum informasi. Ya, nanti tolong disiapkan Bu ya kan. Ya mungkin seperti ini Pak ya, istilahnya selama 2026 itu yang uang teman-teman semua dibalikan, terus nanti istilahnya untuk kepentingan dinas mungkin koperasi ini kita tutup. Nah dasarnya itu mereka baru mengeluarkan uang kita yang ada di sana. Ya, berarti kan tidak jadi masalah ketika uangnya anggota sudah kita distribusikan ya. Nggak masalah. Yang tadi seperti tadi kan istilahnya yang ditalangi sama dana-dana SAU, nah dibalikan. Nah, supaya uang di sana itu tidak nyantol, kita RAT sekaligus pembubaran koperasi. Berarti itu Selanjutnya. ya. Menyaksikan. Anggaran aja Pak Wasis. Jadi minta tolong karena yang bisa komunikasi Pak Wasis. Syarat-syarat untuk DRM itu mungkin ada bakunya laporannya seperti apa yang dilaporkan, terus format berita acaranya seperti apa, bisa tolong ditanyakan. Jadi ya Pak Wasis minta tolong ke teman-teman, oke, tapi kalau sudah ada informasi, gitu Pak Wasis. Kayaknya berita acara itu dari mereka Pak. Karena dari mereka ke sini bawa berita acara, ya kan. Nanti kan mereka mengikuti RAT. Cuma nanti laporan pertanggungjawaban keuangannya itu ya mungkin seperti yang tadi disampaikan seperti ini, ya kan. Jadi mereka itu nanti cuma menyaksikan di sini, ya kan. Terus kesimpulannya kita itu mau penutupan koperasi ini, seperti itu Pak. Jadi mungkin yang dimaksud Pak Wasito, Pak Wasis untuk menggali informasi lebih lanjut, ketika koperasi itu mau ditutup, jadi berkas apa saja yang perlu kita siapkan. Gitu. Jadi ketika kita mengadakan RAT penutupan itu tidak sia-sia. Maksudnya seperti itu karena yang bisa berkomunikasi dengan PKPRI kan hanya Pak Wasis nih.
Jadi digalilah info sebesar-besarnya seperti itu ya. Biasanya Pak. Saya sudah sampaikan, Bu. Iya. Melalui RAT, itu pun RAT sekaligus penutupan atau pembekuan operasi Sarnas. Dari situ, Bu. Ya kita RAT kan, mesti alure uang-uang teman-teman yang simpanannya, gelasnya segala macam. Terus nanti di situ koperasi dibekukan, tidak beroperasional lagi. Dasarnya cuma itu. Jadi RAT. Siapa? Simpel. Ya, maksud saya seperti itu. Cuma apa yang harus disiapkan itu formatnya seperti apa? Biar jelas. Kalau yang ditampilkan hanya seperti ini kan, ini bukan laporan. Ini kan laporan pertanggungjawaban ke teman-teman, tapi bukan secara administrasi ke mereka. Maksud saya, kalau memang ada format baku terkait dengan laporan RAT penghentian operasi, Pak Wasis yang gali di sana, ya itu maksudnya. Cuma bilang tinggal siap, saya lakukan, ya, jawabannya cuma itu Pak Wasis. Ya. Baik Pak, mungkin laporannya itu cuma ada kata pengantar, biasa seperti rat-rat sebelumnya itu. Terus yang paling banyak itu kan laporan pertanggungjawaban keuangan itu aja. Seperti yang pernah saya buat awal pertama itu yang ada kata pengantar dan sebagainya, terus pasal-pasal, terus ada lagi nanti lampiran simpanan teman-teman dan sebagainya itu Pak. Coba nanti saya komunikasikan lagi ya kan, ya nanti saya komunikasikan formatnya yang seperti apa. Setahu saya ya formatnya yang seperti yang saya tampilkan dulu pada saat rapat pertama kali tadi. Oke ya, Pak Wasis ya bisa dipahami ya yang dimaksud format baku oleh Pak Kasio tadi. Oke teman-teman, untuk hari ini berarti Surabaya dan termasuk POS sudah sepakat semua terkait jumlah nominal yang kita tandon sebesar 200. Kemudian untuk pendistribusian simpanan pokok teman-teman yang di Termin 1 sekitar 1-2 hari ini ya Mbak Ana ya. Sekitar 1-2 hari ini nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Termasuk juga untuk teman-teman yang masih ada cicilan yang harus diangsur ke koperasi, kita menampung di rekening Mbak Ana tersebut. Kemudian teman-teman kami mohon untuk bisa mengusahakan di Desember sudah bisa dilunasi semua sehingga pembayaran di termin kedua bisa kita lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas. Kami menyampaikan permohonan maaf dan kami tutup rapat koperasi ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.